kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Guardians, kita coba mendengarkan dulu ya pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan medsos yang diibaratkan pisau bermata dua. Kita sudah terhubung dengan Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat hari Bung Golden Shoes. Begini, Selamat pagi, Pak Bung Vence. Leo. Ya, Sesungguhnya sebetulnya medsos ini dihadirkan untuk memberikan sebuah kemudahan, untuk memberikan konsep pendidikan yang positif bagi kita sebetulnya. Tetapi manakala medsos ini disalahgunakan, maka saya setuju sekali kata Bung Leo tadi bahwa medsos ini layaknya seperti pisau bermata dua. Artinya apa? Sekarang ini dia sudah nampak sekali ada kelompok-kelompok masyarakat untuk mencapai suatu tujuan, seperti akhir-akhir ini kan dalam kampanye itu menggunakan medsos dalam hal yang tidak wajar untuk sebetulnya kita sampaikan pada media ini. Jadi ujaran kebencian, hoax, dan itu sangat mudah sekali diterima oleh masyarakat yang notabene bahwa ya pendidikan juga mereka yang masih di bawah ya. Sehingga saya ingin memberikan suatu solusi bahwa sebetulnya saat sekarang lah jangan sampai pemerintah terlambat untuk melakukan edukasi, lakukan pendekatan edukasi kepada generasi muda sekarang. Karena begini Bung Leo, terus terang saja bahwa kaum milenial sekarang yang antara usia 17 tahun sampai usia 30-an tahun, dalam satu kali 24 jam, ada sekitar 10 sampai 12 jam mata mereka tertuju pada alat yang namanya gadget ini. Sehingga kalau ketika mereka mengkonsumsi berita-berita yang sebetulnya itu hoax, itu sangat mudah merasuki pemikiran mereka, sehingga bisa saja mereka langsung percaya. Nah ini sebetulnya itu langkah yang harus kita ambil, bagaimana mengedukasi masyarakat kita dalam konteks penggunaan media sosial yang begitu baik. Saya kira itu Pak Golden Shoes, Bung Leo. Terima kasih, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi, terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence ada Pak Amrozi di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Amrozi, selamat pagi Pak. Pagi Metro. Halo Pak Amrozi. Pagi. Selamat pagi Pak Amrozi. Silakan Pak, pendapat Anda seperti apa Pak tentang medsos ini Pak? Ya memang di satu sisi dengan medsos itu kan bisa mengakses apa saja ya. Dengan medsos banyak kemudahan-kemudahan. Misalnya mahasiswa mau membuat tesis, mau membuat skripsi, ya melalui internet gampang akses informasi data-data apa-apa. Segala sesuatu kan tergantung penggunaannya. Tidak ada sesuatu yang tanpa resiko. Gitu. Misalnya saya naik pesawat, resikonya seperti ini, naik bis malam seperti ini. Jadi kalau medsos digunakan hal-hal yang negatif, misalnya provokatif, hoax, berita bohong, ya tunggu saja lah, resikonya ditanggung penumpang. Pak Amrozi. Kalau ada yang berpendapat seperti ini Pak, melihat orang Indonesia yang katanya literasi termasuk bermedsos ini masih sangat rendah, dan katanya orang Indonesia itu malas baca, bacanya hanya judulnya, tidak lihat isinya, judul ini sering disalahgunakan, maka dalam kondisi seperti ini sebaiknya medsos itu disensor saja, mungkin tidak seluruhnya, tapi pada batas-batas tertentu. Anda setuju tidak Pak Amrozi? Saya kira ada baiknya juga ya, karena memang minat baca orang Indonesia itu sangat rendah. Saya kuliah di S2, sering ngobrol dengan mahasiswa di anak-anak Jepang dulu ya. Anak Jepang tuh kalau baca tuh berjam-jam baca. Tapi kalau rata-rata orang Indonesia, mahasiswa Indonesia tuh ya bawa buku untuk pamer-pameran saja, nggak dibaca. Sekarang kalau di Google, di YouTube tuh memang anak-anak tuh kadang lihat judulnya, yang ditakutkan judul itu dimakan mentah gitu loh. Nah ini yang sangat bahaya. Jadi kalau beberapa disensor, saya setuju saja. Baik, terima kasih Pak Amrozi di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Amrozi ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Claudian, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi. Menurut Alvin Toffler, abad ke-20, dunia ini mengalami 3 revolusi. Revolusi api, revolusi industri, dan revolusi informasi. Yang mengubah budaya dan pola manusia. Dulu manusia itu terbatas informasinya, jadi dibodohi.
Iya. Nah sekarang di zaman informasi, apalagi medsos sebagai 4.0 ini manusia dibanjiri informasi sehingga tidak bisa mikir. Iya. Jadi ini penting, kenapa? Karena dalam ilmu pendidikan dan sosial, kecerdasan manusia itu sangat tergantung pada informasi yang diterimanya. Kalau informasi belum, dia jadi bodoh. Iya. Kalau informasinya salah, dia jadi salah. Pak Nugroho, kalau terkait dengan medsos ini Pak, ada sebagian orang mengatakan bahwa sebetulnya kan masing-masing perusahaan medsos, sebut saja misalnya Facebook, Twitter, Instagram, dan yang lain-lain, itu sebenarnya menetapkan batas usia minimal untuk orang yang bisa menggunakan medsos itu bisa membuat akun. Tetapi kan itu sebetulnya gampang sekali dilanggar. Kita melihat di banyak kesempatan ada orang-orang yang memberikan atau bahkan membuatkan akun medsos untuk anaknya yang masih di bawah usia 13 tahun. Kalau saya lihat terms and condition di medsos itu. Pertanyaannya ini berarti kan tanggung jawab orang tua Pak. Kalau begitu ketika orang tua di Indonesia masih banyak yang belum bisa bertanggung jawab, kita sensor saja bagaimana Pak Nugroho? Begini, medsos sebagai kemajuan teknologi tidak mungkin dibendung. Oh. Tidak mungkin. Disensor sebagian saja misalnya begitu Pak, ketika misalnya ada konten-konten yang tidak bagus itu ya dipotong, karena kan Kominfo sudah menyensor begitu rupa untuk pornografi, tetapi ujaran kebencian atau kebohongan kan kelihatannya masih bebas begitu saja Pak. Ya, itu bisa sebagai langkah sementara atau darurat. Di negeri tirai bambu dan tirai besi pun medsos tidak bisa dibendung. Iya. Karena apa? Apalagi dengan 5G sekarang nih Pak, lewat satelit. Iya. Itu nggak mungkin dibendung. Jadi yang pembendungan yang paling penting adalah pendidikan dan penjagaan karakter. Iya. Pendidikan karakter. Di rumah tangga. Iya. Saya ini orang Kristen Pak, maaf. Iya Pak Nugroho. Alkitab itu kuno, tapi itulah yang menjaga orang Israel itu ulangan 6. Apa yang kamu dapat dari perintah Allah, ajarkan pada anakmu waktu makan, waktu tidur, waktu bermain. Artinya orang tua harus punya banyak waktu untuk bersama anak-anaknya. Ini yang harus dilakukan. Sekarang ini banyak orang tua yang tidak sadar. Dia sibuk cari kerja, cari makan, anaknya dikasih gadget. Kalau tidak beli gadget, main di gadget sebelahnya. Inilah yang akan menghancurkan bangsa itu. Baik, berarti orang tua kita juga harus memperbaiki lagi pola didiknya ya. Baik, terima kasih Pak Nugroho untuk pendapat Anda dari Jakarta. Selamat pagi Pak. Para pemirsa sudah memotret dengan jelas ini Bang Gaudens. Nah pertanyaannya, kalau kemudian kita sudah tahu termasuk peran orang tua yang harus lebih bagus lagi, tapi kita tidak ubah, jangan-jangan semoga tidak terjadi kasus-kasus seperti Audrey ini terjadi lagi gara-gara medsos. Ya, kasus Audrey ini bukan yang pertama ya. Di beberapa tahun lalu di Jakarta maupun di daerah itu kasus serupa itu terjadi. Pada umumnya karena konflik di media sosial, kemudian lari ke dunia yang nyata, dan di sana ada kekerasan. Kita tidak menginginkan hal itu, karena itu saya sependapat dengan para penelpon itu, betapa pentingnya literasi. Pertanyaannya siapa yang melakukan literasi? Tentu filter pertama itu ada pada keluarga, kemudian pada sekolah, dan untuk publik itu harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah sudah melakukan itu dengan berbagai cara, tidak hanya melakukan edukasi, tapi juga dengan melakukan tindakan preventif maupun represif dengan menutup akun-akun yang diduga menimbulkan kekerasan. Tetapi terkait dengan persoalan yang di Pontianak, kita juga berharap, karena dalam kasus di Pontianak itu ada beberapa hal yang patut kita ambil hikmahnya. Yang pertama itu, peristiwa yang terjadi tidak seperti yang didengung-dengungkan di media sosial, begitu beratnya kasus itu gitu. Jadi diduga tidak akurat ya informasi pertama dari medsos itu? Berdasarkan penjelasan pihak kepolisian, sudah dilakukan 2 kali visum, tanggal 5 dan tanggal 10 April itu dilakukan visum, dan sama sekali tidak ada kekerasan pada organ vital
anak yang bersangkutan sebagaimana yang digembar-gemborkan di media sosial dan juga dikatakan dikeroyok padahal itu 1 lawan 1. Tidak seperti yang digambarkan. Itu artinya apa? Media sosial itu menyebarkan sesuatu tanpa bisa terkonfirmasi. Karena itu pada subjeknya, pada orangnya mestinya lebih bijak, harus bisa mengendalikan diri, jangan meneruskan segala sesuatu, dan yang paling penting yang dikatakan Leo tadi, jangan cuma baca judulnya udah emosi itu kan. Itu dia kita Bang Gaudens, kalau sambil menunggu masyarakat kita well educated, well literate terhadap medsos, apakah tidak bisa kita sensor saja sebagian, terutama mungkin kita ketatkan di pembuatan akun misalnya, itu bagaimana? Ya, pembuatan akun itu kan sangat mudah ya. Walaupun ada ketentuan persyaratan yang mengharuskan pada usia tertentu, tadi disebutkan 13 tahun, tetapi toh di bawah 13 tahun juga bisa membuatnya, dan tidak ada satu cara mekanisme verifikasi terhadap keberadaan seseorang. Sayangnya begitu dengan usianya, itu yang pertama. Tetapi yang paling penting lagi-lagi kita katakan, belajar dari kasus di Pontianak itu, yang paling penting itu kita harus bisa menumbuhkan karakter. Nah, pendidikan karakter menjadi penting di sana. Di luar pendidikan karakter tentu kita harus berbicara tentang etika dan moral. Etika dan moral itu tidak berbicara tentang benar dan salah, tetapi ranahnya itu baik dan buruk. Baik dan buruk itu hanya bisa bisa dirasakan kalau kita mampu mengasah diri. Mengasah diri itu bagaimana caranya? Tentu ya lagi-lagi lewat pendidikan keluarga maupun pendidikan sekolah. Banyak kasus yang terkait dengan siswa melakukan kekerasan maupun jadi korban kekerasan oleh sesama siswa itu, kebanyakan itu hanya karena persoalan di sekolah. Di sekolah mereka terlalu longgar, di rumah mereka tidak diawasi secara ketat, ya akibatnya seperti itu. Nah, bayangkan Leo, kalau misalnya lebih banyak seperti itu anak-anak muda kita, seperti apa Republik ini pada tahun-tahun ke depan itu? Pertanyaan yang berikutnya adalah soal literasi tadi Bang, pendidikan. Kalau saya melihat ke beberapa pendidikan formal, katakanlah ke anak saya Bang, saya belum melihat ada satu pendidikan khusus, entah satu sesi atau satu mata pelajaran terkait dengan literasi internet ataupun media sosial ini. Belum pernah dengar gitu. Kalau mau menggunakan Twitter, maka kalian harus begini, yang tidak boleh begini. Hati-hati karena orang bisa saja memalsukan identitasnya mungkin untuk memangsa anak, misalnya predator anak. Tidak ada seperti itu. Jadi literasi seperti apa? Iya loh, anak-anak itu kan kalau kita pelajari itu lebih banyak meniru ya. Nah, di ruang publik sayangnya banyak sekali kekerasan verbal maupun kekerasan fisik yang ditunjukkan oleh para mereka yang menjadi panutan. Kita lihat misalnya selama masa kampanye bagaimana brutalnya, bagaimana kekerasan itu dipertunjukkan baik secara lisan maupun dengan perbuatan. Atau dengan kata lain, ketika anak-anak tidak lagi menemukan satu kata dan perbuatan dari para pemimpin yang sedang berkontestasi, pada saat itu ketika mereka kembali ke dalam lingkup keluarga maupun sekolah, ketika diajarkan soal baik dan buruk, mereka pasti lihat, loh kok di TV kemarin yang gini ya orang mengumpul gitu kan? Iya, malah jadi bingung. Nah, karena itu tanggung jawab para pemimpin publik di ruang publik itu sangat-sangat besar. Ada teori yang mengatakan ketika di panggung depan itu mestinya sama dengan panggung belakang. Jangan cuma berpura-pura senyum di panggung depan, tetapi di panggung belakang itu brutal gitu kan. Baik, semoga kita bisa benar-benar memaknai peristiwa yang terakhir supaya medsos ini dipakai dengan baik ya. Bijak bermedsos itu yang paling penting. Bijak bermedsos itu yang paling penting. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di sini Bang. Selamat pagi. Pagi loh. Pemirsa, dampak buruk media sosial harus dikikis. Guru dan orang tua diminta awas terhadap penggunaan medsos generasi muda atau anak-anak kita. Medsos ibarat pisau bermata dua yang bisa bermanfaat, namun juga bisa membahayakan hidup generasi muda. Semoga kita memperhatikan kehidupan medsos, khususnya anak-anak kita. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.
Metro TV, knowledge to elevate.